Yang pertama adalah perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis atau dapat bergerak dan mengalir, seperti laut dan sungai, maupun statis atau tergenang, seperti danau. Nah, ada banyak jenis perairan yang terdapat di Indonesia. Di antaranya adalah perairan payau, tawar, dan juga asin atau air laut. Di bumi ini tidak hanya berupa daratan saja, tetapi juga terdapat wilayah perairan. Contohnya, negara Indonesia ternyata tidak hanya berupa negara kepulauan saja, tetapi Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah negara perairan. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang bahwa negara Indonesia ditetapkan sebagai wilayah perairan negara Indonesia. Nah, air sendiri sangat berperan penting dalam kelangsungan makhluk hidup. Manusia, tumbuhan, hewan memerlukan air yang bersih dan tidak tercemari untuk bisa bertahan hidup dengan baik. Nah, banyak jenis permukaan air yang terdapat di bumi. Nah, air ini akan selalu terbarui melalui siklus hidrologi sehingga akan terus-menerus berputar siklusnya. Nah, hidrosfer sendiri adalah wilayah perairan yang mengelilingi bumi yang meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer adalah hidrologi dan oseanografi. Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perairan darat, sedangkan oseanografi yang mempelajari tentang perairan laut. Nah, hidrosfer sendiri dengan kata lain adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Nah, lapisan air ini akan membentuk samudra, laut, rawa, danau, sungai, tumpukan es, awan, uap, dan lain-lain. Nah, air yang terdapat di permukaan bumi ini dapat berbentuk padat seperti es dan gletser, berbentuk air seperti air sungai, air danau, dan air laut, dan juga dapat berbentuk gas seperti awan dan uap di udara atau atmosfer. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah air di bumi ini tetap. Nah, akibat adanya sinar matahari akan menyebabkan terjadinya siklus air. Nah, siklus air yang pertama adalah siklus air kecil. Nah, siklus air kecil ini terjadi akibat pemanasan oleh sinar matahari di mana air di laut atau lautan akan menguap dan membumbung tinggi ke udara. Nah, uap air ini akan mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Nah, air setiap naik 100 meter, suhu udaranya akan turun 0,5 derajat Celcius. Nah, demikian jika semakin ke atas, suhu udara akan semakin rendah. Saya ulangi, dengan demikian, semakin ke atas maka suhu udara akan semakin rendah. Nah, sehingga terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Nah, uap air akan berubah menjadi butir-butir air yang terkumpul menjadi awan atau mendung dan akhirnya akan jatuh ke permukaan laut. Nah, seperti ini siklusnya. Jadi, air laut akan mengalami penguapan dan akan naik membentuk awan, kemudian awan tersebut akan menurunkan berupa hujan. Nah, yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang ini terjadi akibat uap air yang berasal dari laut atau lautan yang ditiup angin dan bergerak di atas daratan dan akan bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda lainnya.
Nah, setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air akan berkondensasi, membentuk butir-butir air yang terkumpul menjadi awan dan akan jatuh di atas daratan sebagai hujan. Nah, air hujan yang jatuh ini nantinya akan mengalir kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah, dan melalui resapan di dalam tanah. Jadi, seperti gambar ini, air di laut akan mengalami penguapan dan akan oleh angin dan membentuk awan di atas daratan. Nah, di awan ini nanti akan menurunkan hujan, lalu air hujan nanti akan kembali ke laut melalui sungai ataupun daratan, ataupun melalui resapan-resapan. Nah, selanjutnya adalah siklus air panjang atau siklus air besar. Nah, siklus ini terjadi akibat uap air yang berasal dari laut atau lautan yang setelah sampai di atas daratan akan bergabung dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, rawa, dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya. Nah, uap yang telah bergabung tersebut tidak hanya berkondensasi, tetapi juga dapat membeku. Nah, air yang membeku ini akan membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Nah, kristal es ini nantinya akan turun ke daratan berupa salju. Nah, salju ini akan mencair dan mengalir sebagai gletser yang kemudian akhirnya kembali lagi ke laut. Nah, seorang ilmuwan, Holtzman, itu memberikan gambaran siklus air secara keseluruhan, yakni sebagai berikut. Akibat dari pemanasan oleh sinar matahari, air yang ada di laut, sungai, danau, rawa, dan benda-benda lainnya akan menguap dan membumbung ke angkasa. Nah, setelah mencapai ketinggian tertentu yang dikarenakan oleh pengaruh suhu, uap air akan berubah menjadi awan atau titik-titik air. Nah, awan ini akan turun ke permukaan bumi berupa hujan. Sebagian air hujan yang turun di permukaan laut dan sebagian air hujan akan turun di permukaan laut dan sebagian lainnya akan turun di daratan. Nah, air hujan yang turun di darat sebagian disimpan menjadi air tanah dan sebagian lagi akan mengalir kembali ke laut melalui sungai dan resapan. Nah, seperti ini siklus air panjang. Nah, di sini air laut dan air dari tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang ada di daratan akan mengalami penguapan dan membentuk awan. Nah, di sini terjadi transpirasi yang merupakan suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun yang selanjutnya akan berubah menjadi uap kemudian dilepaskan ke atmosfer. Nah, pada dasarnya transpirasi adalah suatu proses pergerakan air pada tanaman yang kemudian menguap. Nah, proses penguapannya ini terjadi pada bagian daun, batang, ataupun bunga. Nah, di sini ada kata juga dari vegetasi. Vegetasi ini merupakan tanaman yang tumbuh yang menempati ekosistem kita. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iken Mulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai danau dan rawa. Yang pertama itu danau. Danau adalah sebuah cekungan di muka bumi yang berisi genangan air karena jumlah air yang masuk lebih besar daripada jumlah air yang keluar. Nah, pengertian lainnya, danau adalah genangan air yang luas dengan tinggi permukaan berfluktuasi kecil yang kedalamannya dapat dangkal atau sangat dalam. Kemudian, danau ini
terbentuk karena adanya bagian-bagian bumi yang rendah dan terjadinya letusan gunung berapi, gerakan tektonik, tersumbatnya jalan air oleh endapan. Selain itu, danau ini juga biasanya terbentuk karena disengaja oleh manusia untuk sebagai usaha pertambangan. Nah, danau sangat penting keberadaannya bagi kehidupan, khususnya manusia, antara lain sebagai cadangan air untuk kepentingan pengairan atau irigasi, air minum, sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, sebagai sarana olahraga dan rekreasi, sebagai pengatur air untuk mencegah banjir, dan sebagai tempat untuk kegiatan perikanan dan berbagai manfaat lainnya. Nah, manfaat danau bagi kehidupan ini adalah untuk hidrolistrik atau PLTA, untuk irigasi pengairan, pengendalian banjir, perikanan darat, objek wisata, lalu lintas air, tempat berolahraga air, meninggikan air tanah di sekitar danau, atau danau di dataran tinggi yang merupakan sumber peresapan air tanah bagi daerah hilirnya. Kemudian ada jenis-jenis danau. 1. Danau tektonik. Danau tektonik yaitu danau yang terjadi akibat peristiwa tektonik seperti gempa. Akibat gempa terjadi proses patahan. Ini ya. Nah, terjadi proses patahan pada permukaan tanah. Kemudian permukaan tanah yang patah mengalami pemerosotan atau ambles dan menjadi cekung. Nah, selanjutnya pada bagian cekung ini karena adanya ambles tersebut terisi air dan terbentuklah danau. Nah, contoh danau ini adalah Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondano, dan Danau Towuti di Sulawesi, dan ada juga Danau Maninjau dan Danau Takengon di Sumatera. Selanjutnya yaitu danau vulkanik atau danau kawah. Danau vulkanik ini adalah danau yang terdapat pada kawah lubang Kepunden bekas letusan gunung berapi. Nah, ketika gunung berapi ini meletus, batuan akan menutup kawasan Kepunden dan akan menjadi yang mengakibatkan letusan gunung ini jadi rontok dan meninggal. Ini yang mengakibatkan tadi batuan ini menutupi kawasan Kepunden menjadi rontok dan meninggalkan bekas lubang pada gunung tersebut. Nah, ketika terjadi hujan, lubang tersebut terisi air dan membentuk sebuah danau. Ya. Nah, contoh danau ini adalah Danau Kelimutu di Flores, Danau Kawah Bromo, Danau Batur di Bali, dan Kawah Gunung di Kelut. Selanjutnya, danau tektonik vulkanik. Nah, danau tektonik vulkanik ini yaitu danau terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik. Nah, ketika gunung berapi meletus, sebagian besar batuan yang menutupi gunung akan patah dan merosot dan membentuk sebuah cekungan. Nah, selanjutnya, ketika cekungan tersebut terisi air, gunung tersebut akan terbentuk sebuah danau. Pada danau tektonik ini, contohnya itu Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian Danau Kars atau Dolina. Danau Kars adalah danau di daerah Batu Gamping, danau kecil di daerah Batu Gamping. Nah, batu gamping mudah larut oleh air sehingga dapat membentuk cekungan. Apabila di dasar dan di tebing Danau Dolina ini terdapat bahan yang tidak tembus air, maka air hujan akan tertampung sehingga membentuk danau. Danau ini yang kecil-kecil ini. Nah, contoh Danau Dolina ini banyak terdapat di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Selanjutnya, danau glasial. Danau glasial adalah danau yang terjadi karena adanya erosi gletser. Erosi gletser ini adalah pencairan es yang diakibatkan erosi yang mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga
terbentuk sebuah danau. Nah, contoh danau jenis ini terdapat di perbatasan antara Amerika dengan Kanada, yaitu Danau Superior, Danau Michigan, dan Danau Ontario. Selanjutnya itu ada waduk atau bendungan. Nah, waduk atau bendungan ini adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Pembuatan waduk ini biasanya berkaitan dengan kepentingan pengadaan listrik, tenaga air, perikanan, pertanian, dan rekreasi. Contoh danau jenis ini misalnya Saguling, Citarum, dan Jatiluhur di Jawa Barat. Kemudian Riam Kanan dan Riam Kiri di Kalimantan Selatan, Rawa Pening, Kedung Ombo, dan Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Selanjutnya itu rawa. Rawa adalah perairan yang cukup luas yang terdapat di dataran rendah dengan sumber air dari hujan, air laut, dan berhubungan atau tidak berhubungan dengan sungai, relatif tidak dalam, berdasar lumpur atau tumbuhan membusuk, banyak terdapat vegetasi, baik yang mengapung, mencuat, maupun tenggelam. Nah, dapat dikatakan rawa atau lebak ini adalah suatu areal daratan yang cukup luas yang selalu dibasahi dan permukaannya terdiri atas semak dan pohon. Nah, rawa selalu digenangi oleh air karena kekurangan saluran atau letaknya yang rendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut lambat. Pada umumnya, perairan ini merupakan lahan marginal yang belum banyak dimanfaatkan dengan baik bagi pengembangan perikanan. Tumbuhan yang tumbuh di rawa biasanya rerumputan, eceng gondok, kayu ulin, dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Wilayah rawa yang luas di Indonesia yakni di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya. Selanjutnya, ciri-ciri rawa. Dilihat dari segi air, rawa memiliki banyak air yang asam dan berwarna coklat, bahkan sampai kehitaman. Yang kedua, berdasarkan tempatnya, rawa-rawa ada yang terdapat di area pendalaman daratan, namun banyak pula yang terdapat di sekitar pantai. Yang ketiga, air rawa yang berada di sekitar pantai sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Ciri yang keempat, ketika air laut sedang pasang, maka permukaan rawa akan tergenang banyak air, sementara ketika air laut surut, daerah ini akan nampak kering, bahkan tidak ada air sama sekali. Ciri kelimanya, rawa yang berada di tepian pantai banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau, sementara rawa yang berada di pendalaman banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon palem atau nipah. Selanjutnya, proses terjadinya rawa. Yang pertama, rawa pantai. Rawa pantai ialah suatu rawa yang terdapat di daerah pinggir pantai. Jenis rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Proses terjadinya rawa ini yaitu karena bagian-bagian rendah di pinggir laut selalu digenangi air laut. Tanaman yang dalam tumbuh di rawa jenis ini antara lain yaitu pohon bakau. Contohnya, rawa pantai yang berada di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Yang kedua, rawa payau. Rawa payau yaitu sebuah rawa yang terdapat di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Rawa payau terdiri karena adanya bagian rendah di sekitar muara sungai selalu tergenang akibat peluapan air sungai dan pasang surutnya air laut. Rawa jenis ini banyak ditumbuhi rerumputan dan pohon-pohon yang tahan air seperti kayu ulin, bakau, dan sebagainya. Kemudian, rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rawa jenis ini banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut oleh penduduk dan pemerintah. Yang ketiga, rawa sungai. Rawa sungai ialah rawa yang terjadi karena bagian sisi kiri dan kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah sehingga air sungai selalu menggenanginya. Rawa jenis ini banyak terdapat pada wilayah pendalaman di Kalimantan
dan bagian timur Pulau Sumatera. Selanjutnya, rawa cekungan. Rawa cekungan adalah salah satu rawa yang terdapat pada daerah cekungan tertentu yang selalu terisi oleh air. Terjadinya cekungan tersebut yaitu karena penurunan atau pengangkatan oleh tenaga endogen di sekeliling cekungan. Contohnya rawa pening yang ada di Jawa Tengah. Yang kelima ada rawa danau. Rawa danau merupakan sebuah rawa yang terjadi akibat pasang surut air danau. Pada musim hujan, danau akan menggenangi daerah sekitarnya dan pada musim kemarau, air danau akan surut. Daerah sekeliling danau yang mengalami pasang surut maka akan terbentuk rawa danau. Contohnya yaitu rawa yang di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Kemudian ada jenis-jenis rawa. Satu jenis rawa berdasarkan lokasi terjadinya. Satu, rawa dataran rendah. Rawa dataran rendah merupakan rawa yang terbentuk di dataran rendah dengan permukaan dasar atau cekung. Air rawa ini berasal dari hujan, air tanah, air sungai, air laut, dan air danau. Biasanya kaya akan mineral. Rawa dataran rendah ini ditumbuhi oleh tumbuhan autotropik atau gambut yang terbentuk di daerah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan autotrof. Kemudian ada yang kedua, rawa dataran tinggi. Rawa dataran tinggi ini adalah rawa yang terletak pada daerah permukaan tinggi dan memiliki permukaan cekung. Sumber airnya biasanya berasal dari hujan. Kemudian ada rawa peralihan. Rawa peralihan ini adalah rawa yang ditumbuhi oleh tumbuhan mesotropik. Sebagian rawa-rawa ini telah diusahakan untuk dijadikan daerah pertanian dengan jalan membuat saluran drainase atau membuat saluran-saluran untuk memasuki air sungai yang kemudian dikeluarkan pada waktu air sungai itu surut. Kemudian jenis rawa berdasarkan rasa airnya. Yang pertama, rasa air asin. Rawa air asin adalah rawa yang memiliki kandungan air terdiri dari air asin atau air laut. Rawa ini banyak terdapat di daerah pantai di Indonesia seperti rawa-rawa yang ada di pantai barat dan pantai timur Aceh. Rawa-rawa yang ada di sekitar pantai Teluk Bon, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada rawa air payau. Rawa air payau yaitu rawa yang terbentuk karena adanya percampuran antara air asin dan air tawar. Rawa ini memiliki rasa air yang payau. Rawa air payau banyak terdapat di muara sungai yang ada di Kalimantan dan muara sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Selanjutnya, yang ketiga, rawa air tawar. Rawa air tawar adalah rawa yang kandungan airnya dipengaruhi oleh air sungai, air hujan, dan air tanah. Rawa ini memiliki rasa air yang tawar. Rawa jenis ini banyak terdapat pada daerah pendalaman sungai yang ada di Kalimantan dan pendalaman sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera, dan juga ada rawa yang ada di daerah cekungan dan rawa danau. Yang terakhir itu ada fungsi rawa. Yang pertama, rawa dapat dijadikan sebagai lahan pertanian seperti dimanfaatkan guna menghasilkan eceng gondok dan tanaman air yang lainnya, penghasil kayu untuk tanaman hutan tropis, ladang perikanan, dan ladang pertanian tanah gambut. Kemudian yang kedua, fungsi rawa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Hal ini lantaran dapat menyerap air dengan cepat sehingga penyerapan banjir dapat diminimalisir. Fungsi yang ketiga, rawa bermanfaat sebagai penghasil pohon bakau yang selama ini diakui ataupun tidak dapat dimanfaatkan untuk struktur bumi, terutama mencegah terjadinya abrasi. Keadaan ini sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, sebagai tempat untuk berbudidaya beberapa jenis ikan tertentu. Yang kelima, sebagai tempat berbudidaya beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya seperti anggrek, eceng gondok, serta lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai lahan
sebagai lahan pengganti sawah yang tidak perlu diarili lagi. Yang ketujuh itu sebagai tempat untuk berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati. Yang terakhir sebagai pengurangan polusi serta juga pencemaran udara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indrasta Wahyu Bagus Prasojo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang air tanah dan sungai. Yang pertama yaitu air tanah. Secara umum, air tanah dapat diartikan sebagai air yang berada dan berasal dari lapisan tanah, baik air yang berada pada lapisan tanah tak jenuh maupun air yang berada pada lapisan tanah jenuh. Air tanah ini tersimpan di dalam lapisan akuifer. Kemudian, air yang berada pada lapisan tanah tak jenuh atau soil water akan menunjang kehidupan vegetasi di permukaan. Di mana air tanah soil water ini adalah air di bawah permukaan tanah yang terdapat dalam pori-pori dan partikel tanah dan atau batuan yang berada pada lapisan tanah tidak jenuh atau vadose zone. Pada gambar ini dapat kita lihat vadose zone berada pada lapisan tanah di bawah ini ya. Kemudian untuk air yang berada pada lapisan tanah jenuh atau groundwater menjadi deposit air di dalam lapisan tanah yang bisa keluar melalui mata air atau artesis atau bisa tinggal dalam lapisan tanah sebagai air fosil atau fossil water, di mana air tanah dasar atau groundwater ini merupakan air yang terdapat pada ruang antar partikel tanah dan rekahan batuan di bawah permukaan tanah, di mana yang terletak pada lapisan tanah jenuh atau saturated zone. Kemudian pengertian air tanah itu sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa pengertian para ahli dari 4 ahli, yaitu yang pertama ada menurut Bower, kemudian yang kedua ada Scanlon, kemudian menurut Lamas dan Santos, dan yang keempat adalah menurut Herlambang. Yang pertama yaitu air tanah menurut Bower, di mana air tanah ini merupakan air yang terdapat di bawah permukaan bumi dalam ruang pori tanah dan di rekahan formasi batuan. Kemudian yang kedua yaitu menurut air tanah menurut Scanlon, di mana air tanah ini air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Kemudian yang ketiga menurut air tanah menurut Lamas dan Santos, di mana air tanah ini merupakan air yang ditemukan di ruang antar partikel tanah dan retakan pada batuan bawah tanah yang terletak di zona jenuh. Kemudian yang keempat, air tanah menurut Herlambang, di mana air tanah ini merupakan air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Itu untuk pengertian-pengertian dari para ahli. Kemudian selanjutnya, asal-usul air tanah, di mana yang pertama yaitu ada pembentukan air tanah dengan melalui proses hidrologi air, kemudian yang kedua wadah air tanah, kemudian yang ketiga pengaliran dan imbuhan air tanah, dan yang keempat yaitu ada mutu air tanah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembentukan air tanah atau proses hidrologi air. Air tanah ini yaitu semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lajur zona jenuh air atau zone of saturation. Kemudian air tanah yang terbentuk berasal dari air hujan dan air permukaan yang meresap atau infiltrate mula-mula ke zona tak jenuh atau zone of aeration, dan kemudian meresap makin dalam atau percolate hingga mencapai zona jenuh air dan menjadilah air tanah. Kemudian air tanah ini melalui daur hidrologi, di mana air tanah ini akan selalu berulang dari urutan tahap yang dilalui melalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui penguapan dari darat atau laut atau air pedalaman, pengembunan membentuk awan, pencurahan, pelonggakan dalam badan air,
dan penguapan kembali. Ya, itu untuk pembentukan air tanah melalui proses hidrologi air. Ya, yang kedua yaitu adanya wadah air tanah, di mana wadah air tanah ini yaitu suatu formasi geologi yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan melakukan air tanah dalam jumlah ke sumur-sumur atau mata-mata air yang disebut dengan akuifer. Lapisan akuifer ini berupa lapisan pasir atau kerikil dalam formasi geologi akuifernya. Kemudian wadah air tanah ini atau yang bisa disebut akuifer ini dialasi oleh lapisan batuan dengan daya air yang rendah, seperti misalnya lempung atau yang biasa dikenal dengan akuitar. Kemudian adanya lapisan yang sama dan dapat juga menutupi akuifer yang menjadikan air tanah dalam akuifer tersebut di bawah tekanan atau confined aquifer. Ya, kemudian yang ketiga yaitu adanya pengaliran dan imbuhan air tanah, di mana air tanah ini dapat terbentuk atau mengalir dari titik atau daerah imbuh atau recharge ketika saat turun hujan yang membutuhkan harian, mingguan, bulanan, atau berpuluh-puluh tahun untuk mengalami proses akuifer di dalam lapisan tanah. Kemudian yang keempat yaitu adanya mutu air tanah, di mana sifat fisika dan komposisi air tanah ini menentukan mutu air tanah secara alami, di mana nanti dari mutu air tanah ini air tanah itu bisa digunakan atau tidak. Kemudian mutu air tanah ini juga sangat dipengaruhi oleh jenis litologi dari penyusun akuifer tersebut. Kemudian jenis tanah atau batuan yang dilalui air serta jenis air asal dari air tanah tersebut. Ya, itu untuk asal usul air tanah. Ya, materi selanjutnya yaitu akuifer, di mana akuifer ini merupakan formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air. Kemudian yang kedua, akuifer merupakan reservoir air tanah atau lapisan pembawa air tanah. Ya, selain itu juga akuifer ini berasal dari bahasa Latin yaitu aqui dari aqua yang berarti air dan vere yang berarti membawa. Jadi terminologi dari akuifer yaitu lapisan pembawa air. Kemudian akuifer sendiri ini juga merupakan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air dan dapat dilalui oleh air. Akuifer ini berupa formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air. Kemudian pada gambar dapat kita ketahui terjadinya sistem akuifer di dalam lapisan tanah. Selanjutnya yaitu akuifer ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada unconfined aquifer, yang kedua yaitu adanya confined aquifer, yang ketiga yaitu leaky aquifer. Yang pertama yaitu unconfined aquifer atau aquifer bebas, yang merupakan lapisan lolosan air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air, di mana permukaan tanah pada aquifer ini biasa disebut dengan water table atau phreatic level. Phreatic level ini yaitu permukaan air yang mempunyai tekanan hidrostatik yang sama dengan atmosfer. Itu untuk unconfined aquifer. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu confined aquifer atau aquifer tertekan, di mana aquifer tertekan ini merupakan aquifer yang seluruh jumlah airnya dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas permukaan maupun di bawah permukaan, serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar daripada tekanan atmosfernya. Itu untuk confined aquifer. Kemudian yang ketiga yaitu
leaky aquifer atau aquifer bocor. Di mana aquifer bocor ini merupakan aquifer yang dibatasi oleh lapisan semi permeabel di bagian atas dan atau di bagian bawahnya. Ya, itu untuk aquifer bocor. Kemudian dari macam-macam kita lanjut dengan macam-macam air tanah. Ya, selanjutnya yaitu ada macam-macam air tanah, di mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adanya air freatis dan yang kedua yaitu air artesis. Air freatis ini merupakan air tanah yang terletak pada akuifer bebas, di mana dicontohkan seperti air sumur penduduk. Dan yang kedua yaitu air artesis, di mana air yang terletak pada akuifer tertekan dan dicontohkan seperti sumur bor. Pada air freatis ini tadi kan terletak pada akuifer bebas, sehingga bisa kita sebut dengan sumber mata air. Sedangkan untuk air artesis ini untuk memunculkan air ke permukaan ini memerlukan pengeboran melalui perlapisan tanah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis air tanah. Yang pertama yaitu berdasarkan letak dan kondisinya. Air tanah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama air tanah freatis, kedua air tanah artesis, yang ketiga air tanah meteorit, yang keempat air tanah baru atau juvenil, dan yang kelima air konat. Yang pertama, air tanah freatis ini merupakan air tanah dangkal yang terletak di antara air, permukaan, dan lapisan kedap air atau impermeable layer. Kemudian yang kedua, air tanah artesis merupakan air tanah dalam yang terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air atau akuifer yang terkekang. Kemudian yang ketiga, air tanah meteorit merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi hujan dari awan yang mengalami kondensasi yang bercampur dengan debu meteorit. Kemudian yang keempat, air tanah baru atau juvenil merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intrusi magma. Air tanah ini biasanya ditemukan dalam bentuk air panas atau geyser. Kemudian yang kelima, air konat merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba sehingga biasa disebut dengan fossil water. Ya, itu berdasarkan letak dan kondisinya. Kemudian selanjutnya berdasarkan asal mulanya, menurut Toll dan Dam dapat dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama air meteorik, air juvenil, air diremajakan atau rejuvenate, dan air konat. Yang pertama air meteorik. Air meteorik ini merupakan air yang berasal dari atmosfer dan mencapai zona kejenuhan, baik secara langsung seperti infiltrasi permukaan tanah dan kondensasi uap air maupun tidak langsung atau perembesan. Kemudian yang kedua yaitu air juvenil, merupakan air yang ditambahkan pada zona kejenuhan dari kerak bumi yang dalam. Seperti air juvenil ini yaitu air magmatik atau air gunung api. Kemudian yang ketiga yaitu air diremajakan atau rejuvenate, yaitu air yang sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan dan sebab-sebab lain. Di mana air diremajakan ini melalui daur dengan proses-proses metamorfisisme, pemadatan. Nah, kemudian yang keempat yaitu air konat, di mana air konat ini merupakan air yang dijebak pada beberapa batuan sedimen atau gunung pada saat asal mulanya. Biasanya air tersebut ini sangat termineralisasi dan mempunyai salinitas yang lebih tinggi daripada air-air pada air laut.
Ya, itu berdasarkan asal mulanya. Kemudian menurut Sosrodarsono, bila ditinjau dari aspek pengembangan sumber daya air, dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, air tanah dataran aluvial, di mana volume air tanah dalam dataran aluvial ini ditentukan oleh tebal, penyebaran, dan permeabilitas dari akuifer yang terbentuk dalam aluvium dan diluvium yang mengendap dalam dataran. Air tanah ini itu terbagi atas air susupan atau influent water, air tanah di lapisan yang dalam, dan air tanah sepanjang pantai. Kemudian yang kedua, air tanah dalam kipas detrital atau air tanah ini merupakan endapan kipas detrital yang terbagi atas endapan di atas kipas dan di bagian ujung bawah kipas. Kemudian endapan di atas kipas ini terdiri atas lapisan pasir dan kerikil yang tidak terpilih. Sedangkan endapan yang menuju ke arah ujung bawah cenderung didominasi oleh lempung. Kemudian yang ketiga yaitu air tanah di dalam teras diluvial, di mana air tanah ini merupakan air tanah yang tertutup dengan endapan teras yang agak tebal, ditentukan oleh keadaan bahan dasar dan daerah pengaliran dari teras. Di mana kondisinya ini pada lembah terdapat akuifer yang tebal dan biasanya terdapat mata air pada batuan dasar yang dangkal. Sedangkan jika teras diluvial bersambung dengan gunung api dan endapannya juga bersambung dengan endapan kasar gunung api, sehingga pengisian air tanah akan menjadi besar. Ya, kemudian yang keempat yaitu air tanah di kaki gunung api, di mana air tanah di kaki gunung api ini diawali dengan kaki gunung api yang mengakibatkan terjadinya curah hujan tinggi. Kemudian dari curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan pada gunung api tersebut memiliki ruang-ruang yang banyak sehingga mudah menyalurkan air tanah serta memiliki mata air yang berada di ujung. Pada dasar aliran ini banyak retakan dan ruang sehingga air tanah mudah melalui dasar sepanjang lembah. Kemudian yang kelima yaitu air tanah di zona retakan, di mana air tanah di zona retakan ini merupakan lapisan-lapisan tanah. Air tanah di zona retakan ini ada lapisan-lapisan tanah tersier yang mempunyai kepadatan yang tinggi. Kemudian porositas efektif memiliki koefisien permeabilitas di mana berkisar antara 10⁴ sampai 10⁻⁶ cm per detik dan tidak terjadi atau tidak terbentuk akuifer. Yang kelima yaitu air tanah di zona retakan. Lapisan-lapisan tanah ini berupa lapisan tanah tersier yang mempunyai kepadatan yang tinggi, porositas efektivitas, serta memiliki koefisien permeabilitas yang nantinya tidak akan terbentuk akuifer. Akan tetapi, pada zona retakan ini akan memotong lapisan-lapisan sehingga di dalamnya nanti akan terisi air melalui celah-celah. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan air tanah, di mana permasalahan air tanah ini diklasifikasikan menjadi, di mana permasalahan air tanah ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adanya degradasi air tanah
atau degradation of groundwater, di mana degradasi air tanah ini dapat berupa penurunan elevasi muka air tanah serta juga berupa berkurangnya debit aliran mata air yang terdapat pada zona pelepasan pada akuifer yang tertekan atau confining aquifer. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya air tanah atau loss of groundwater, di mana kehilangan air tanah ini terjadi pada akuifer bebas maupun akuifer tertekan. Namun yang paling sering terjadi yaitu kehilangan air pada akuifer tertekan akibat kerusakan pada daerah pengimbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan salinitas air tanah akibat intrusi air laut. Di mana kadar garam di dalam air tanah dapat meningkat akibat berbagai pemicu yang menyebabkan air tanah tidak dapat dimanfaatkan karena kadar garam yang terlalu tinggi. Terutama pemanfaatan untuk kebutuhan manusia, tumbuhan, maupun kebutuhan binatang. Kemudian peningkatan salinitas air tanah ini kan akibat intrusi air laut, di mana intrusi air laut ini merupakan masuk atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan, serta air laut ini itu mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya, sehingga air tanah yang terkontaminasi oleh air laut tersebut berubah dan memiliki kandungan garam yang tinggi. Dengan adanya intrusi air laut ini nantinya yang dimana air tanah pada awalnya itu diisi oleh air tawar, dan ketika air laut masuk dapat menyebabkan air tanah yang berubah menjadi air payau, bahkan menjadi air asin. Ya, itu untuk peningkatan salinitas air tanah akibat intrusi air laut. Kemudian yang keempat yaitu pencemaran air tanah akibat infiltrasi limbah cair industri maupun limbah padat yang terlarutkan oleh air permukaan. Di mana akibat dari ini air tanah yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri tidak mampu dinetralisir oleh alam, yang kemudian akan menjadi tercemar dan tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluk hidup. Kemudian, menurut Putranto dan Indra Kusuma, penyebab utama timbulnya permasalahan pada air tanah di wilayah perkotaan itu berupa yang pertama, pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Kemudian yang kedua, reklamasi pantai banyak dilakukan untuk perluasan area kota. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu perkembangan industri yang pesat. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat air tanah, di mana manfaat air tanah ini terdiri atas yang pertama sebagai sumber air minum, kedua yaitu sebagai sumber air irigasi pada pertanian, kemudian yang ketiga yaitu sebagai sumber air industri dalam pemenuhan kebutuhan produksi dalam industri, yang keempat yaitu kebutuhan rumah tangga seperti untuk kebutuhan mencuci, kemudian untuk mandi dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu siklus hidrologi dalam pemenuhan kebutuhan hewan dan tumbuhan, di mana air tanah ini sangat bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan dalam pemenuhan kebutuhan air. Ya. Materi selanjutnya yaitu tentang sungai. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah
di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Air pada sungai ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat air. Pada sungai ini awal mulanya yaitu terdapat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena adanya gravitasi. Air akan mengalir secara alami dan mengerosi lapisan batuan yang lebih lemah, sehingga erosi terjadi di bagian tepi dan lapisan di bawah sungai. Pada sungai ini, air yang mengalir bisa berupa atau berasal dari air hujan dan juga bisa berasal dari mata air dan geyser. Kemudian selanjutnya bagian sungai dan ciri-cirinya, di mana terdiri atas yang pertama bagian hulu, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian hilir. Bagian hulu memiliki ciri-ciri arusnya deras, daya erosi besar, kemudian arah erosinya vertikal, kemudian palung yang berbentuk V, serta lereng yang cembung. Kadang-kadang juga terdapat air terjun dan pada hulu ini tidak terjadi pengendapan. Kemudian yang kedua yaitu bagian tengah, mempunyai ciri-ciri yaitu arus yang tidak begitu deras, daya erosi yang kecil atau mulai berkurang daripada bagian hulu, kemudian arah erosi yang ke bagian dasar dan samping atau vertikal dan horizontal, palung sungai yang berbentuk U atau konkav, mulai terjadi pengendapan atau sedimentasi, dan sering terjadi meander atau kelokan sungai yang mencapai 180 derajat atau lebih. Kemudian yang ketiga yaitu bagian hilir. Yang pada bagian hilir ini memiliki ciri-ciri arusnya tenang, daya erosi kecil, dengan arah ke samping atau horizontal, banyak terjadi pengendapan, dan di bagian muara kadang-kadang terjadi delta serta palung yang lebar. Itu untuk bagian sungai dan ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam sungai. Macam-macam sungai. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sungai hujan, yang kedua sungai gletser, dan yang ketiga sungai campuran. Yang pertama sungai hujan. Sungai hujan ini merupakan sungai yang airnya berasal dari air hujan atau berasal dari sumber mata air. Contoh dari sungai hujan ini yaitu seperti sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kemudian yang kedua yaitu sungai gletser, di mana sungai gletser ini merupakan sungai yang airnya benar-benar murni, berasal dari pencairan es seperti pada hulu sungai Gangga di India, di mana sungai itu berhulu di pegunungan Himalaya. Kemudian yang ketiga yaitu sungai campuran. Sungai campuran merupakan sungai yang airnya berasal dari pencairan es atau gletser, serta dari hujan dan sumber mata air, gabungan dari sungai hujan dan sungai gletser. Contoh dari sungai campuran ini yaitu pada sungai Membramo di Papua, Irian Jaya. Ya, ini fotonya sudah sesuai. Ya, itu untuk berdasarkan sumber airnya. Kemudian macam-macam sungai yang berdasarkan debit airnya itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai ephemeral. Di mana yang pertama sungai permanen, yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun tetap relatif tetap.
Contoh dari sungai permanen ini yaitu pada Sungai Kapuas, kemudian Sungai Mahakam di Kalimantan. Kemudian yang kedua yaitu sungai periodik. Sungai periodik ini merupakan sungai yang pada waktu musim hujan itu airnya berlimpah. Sedangkan pada musim kemarau, debit airnya itu sedikit atau kecil. Contoh pada sungai periodik ini yaitu pada sungai Bengawan Solo. Kemudian yang ketiga yaitu sungai episodik. Mana sungai episodik ini merupakan sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya berlimpah. Contoh dari sungai ini yaitu Sungai Kalada di Pulau Sumba. Kemudian yang keempat yaitu Sungai Ebermal, yaitu sungai yang terdapat air hanya pada saat musim hujan. Sungai Ebermal ini hampir sama atau mirip dengan sungai episodik. Hanya saja yang membedakan antara sungai Ebermal dan episodik ini meskipun musim hujan, pada sungai Ebermal itu belum tentu debit airnya itu besar. Itu untuk berdasarkan debit airnya. Kemudian berdasarkan asal kejadiannya atau genetika sungai. Dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama sungai konsekuen. Jika pada gambar sungai konsekuen ini dituliskan kayak ini. Kemudian yang kedua yaitu sungai subsekuen, dilambangkan S. Kemudian sungai obsekuen pada gambar ini, dan sungai resekuen di sini, dan sungai insekuen. Yang pertama sungai konsekuen, di mana sungai ini merupakan sungai yang air mengalirnya mengikuti arah lereng awal. Itu untuk sungai konsekuen. Kemudian yang kedua yaitu sungai subsekuen atau strike valley, yaitu sungai yang aliran airnya mengikuti batuan-batuan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga sungai obsekuen, yaitu sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen atau berlawanan arah dengan kemiringan lapisan batuan serta bermuara di sungai subsekuen. Kemudian yang keempat yaitu sungai resekuen, yaitu sungai yang airnya mengalir mengikuti arah kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Kemudian yang terakhir yaitu sungai insekuen, yaitu sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh litologi maupun struktur geologi. Itu berdasarkan genetikanya. Kemudian berdasarkan struktur geologinya, sungai dibedakan menjadi dua, yaitu sungai antecedent dan sungai superpost. Di mana sungai antecedent ini merupakan sungai yang tetap dan mempertahankan arah aliran airnya walaupun terdapat struktur geologi batuan yang melintang. Sungai ini itu sudah terlebih dahulu ada dibandingkan keberadaan struktur batuannya, dan dalam perkembangan aliran sungainya ini mengikis hingga bagian struktur batuan di bawahnya, di mana pengikisan ini mengakibatkan erosi yang vertikal lebih intens dibanding erosi lateral. Kemudian yang kedua yaitu sungai superpost, merupakan sungai yang melintang, struktur dan prosesnya itu mengikuti lapisan batuan yang menutupinya. Sungai yang terbentuk pada sungai ini itu terbentuk pada suatu bidang struktur tertentu, dan dalam perkembangannya erosi vertikal sungai memotong bagian bawah bidang struktur batuan. Dapat
kita lihat pada gambarnya. Itu berdasarkan struktur geologinya. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan pola alirannya. Sungai dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama radial atau menjari. Radial ini juga dibagi lagi menjadi dua, yakni sentrifugal dan sentripetal. Di mana sentrifugal ini merupakan pola aliran yang menyebar dan meninggalkan pusat muara sungainya. Pola aliran ini terdapat di daerah gunung yang berbentuk kerucut. Kemudian selanjutnya yaitu sentripetal. Sentripetal ini merupakan pola aliran yang mengumpul dan menuju ke pusat, berkebalikan dari sentrifugal. Pola ini terdapat di daerah basin atau cekungan. Kemudian yang kedua yaitu dendritik atau pola yang tidak teratur. Pola aliran dendritik ini itu seperti pohon, di mana sungai induk memperoleh aliran dari anak sungainya. Jenis dendritik ini terdapat di daerah datar atau pada daerah dataran pantai. Kemudian yang ketiga yaitu trellis atau menyirip, di mana pola aliran ini itu menyirip seperti daun. Kemudian yang keempat yaitu rektangular siku-siku, di mana pola aliran ini itu membentuk sudut siku-siku atau hampir 90 derajat. Kemudian yang kelima yaitu pinate atau lancip, di mana pinate ini merupakan pola aliran yang muara anak sungainya itu membentuk sudut yang lancip. Muara sungainya membentuk sudut yang lancip. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu anular atau lingkaran, di mana pola aliran ini membentuk sebuah seperti lingkaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai daerah aliran sungai atau disingkat DAS. Nah, daerah aliran sungai ini atau DAS itu namanya bisa catchment, basin, atau watershed. Nah, pengertiannya, daerah aliran sungai atau DAS ini secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi, yaitu punggung bukit atau punggung gunung yang fungsinya itu untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara yang berasal dari curah hujan serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar menuju sungai utama untuk dilanjutkan ke laut atau danau atau juga waduk. Nah, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air itu menyebutkan bahwa DAS adalah suatu bentang lahan yang dibatasi oleh punggung bukit pemisah aliran atau topographic divide yang menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan melalui jaringan sungai dan bermuara di satu patusan atau single outlet atau bermuara di satu titik kontrol di sungai utama menuju danau dan laut. Nah, kita lihat bagian mana sih yang termasuk DAS. DAS itu dibatasi oleh batas topografi atau punggung bukit, punggung pegunungan. Nah, ini dia saya tunjukkan ini adalah batas dari DAS. Nah, dari satu wilayah ini terdapat subdas, di mana subdas ini adalah bagian DAS yang juga sama fungsinya menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak-anak sungai ke sungai utama. Ini sungai utama dan ini anak-anak sungainya. Dan di sini ada outlet, di mana outlet itu bisa disebut dengan titik tuang, titik kontrol atau titik keluaran yang terendah di sepanjang batas DAS. Nah, ini di sini titik di mana air itu mengalir keluar dari suatu daerah aliran air. Kita lanjut.
Nah, ini komponen-komponen gas itu ada subgas, di mana di sini subgas itu warnanya ini ya hijau agak keputihan. Ini bagian besar dari subgas suatu wilayah. Bagian dari gas suatu wilayah yang terdiri dari subgas, dan subgas. Nah, subgas itu apa sih? Subgas adalah gas yang lebih besar dan juga dapat berisi gas kecil atau subbasis, disebutnya subbasin, maaf ya. Nah, komponen kedua itu adalah drainage divide atau drainase membagi. Artinya batas-batas antara batas antara das ini disebut drainase pembagi. Nah, ini ya. Ini garis hitam ini. Nah, dalam komponen gas itu juga terdapat yang namanya sungai utama. Mana sungai utama? Ini dia sungai utama yang warna biru, garis warna biru. Nah, di sini sungai utama itu adalah gabungan dari anak-anak sungai. Nah, selanjutnya ada outlet. Namanya outlet itu tadi sama dengan titik luaran, titik kontrol atau titik tuang, di mana titik ini berada di permukaan yang air mengalir keluar dari suatu daerah. Nah, titik ini disebut titik terendah sepanjang batas das. Ini lebih jelasnya. Ini subdas. Ini aliran sungai utama. Ini anak sungai. Ini ada titik-titik outlet, titik di permukaan di mana air mengalir keluar dari suatu daerah. Ini titik outlet. Ini ada garis hitam yang merupakan drainase pembagi. Selanjutnya, disebutkan bahwa gas itu merupakan suatu bagian dari suatu sistem hidrologi, di mana konsep daerah aliran sungai atau di tingkat das ini menjelaskan bahwa air hujan itu langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, air infiltrasi, air larian, dan yang kemudian akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran. Nah, sistem atau daur siklus hidrologi ini sudah dijelaskan di awal oleh salah satu anggota kelompok kami. Lanjut aja ya. Kita membahas tentang bagian-bagian dari daerah aliran sungai itu berdasarkan fungsinya mempunyai 3 peran bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Mana sih bagian hulu itu? Bagian hulu di sini. Itu yang terletak di puncak. Kemudian ini adalah sungai utama. Nah, di sini ada bagian hilir. Bagian tengahnya terletak di antara bagian hulu dan hilir. Ini di daerah dataran tinggi itu curah hujan yang jatuh akan mengalir. Hujan akan mengalir, jatuh mengalir, dan berkumpul pada beberapa parit anak sungai, kemudian menuju ke sebuah sungai. Yang dari hilir ini akan diteruskan ke laut dan atau danau. Keseluruhan daerah yang menyediakan air bagi anak sungai ini dan sungai-sungai tersebut merupakan daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air itu berbeda dengan daerah aliran sungai, di mana daerah tangkapan air ini berfungsi untuk menampung air. Nah, saya jelaskan pada bagian hulu.
Daerah hulu itu dicirikan sebagai daerah konservasi, di mana fungsinya itu harus dikelola agar kondisi lingkungan itu tetap terjaga. Nah, pada daerah hulu ini mempunyai kecepatan drainase lebih tinggi dan daerahnya memiliki kemiringan yang terbesar dan bukan merupakan daerah banjir. Nah, jenis vegetasinya merupakan tegakan hutan. Nah, tipe bentuknya nanti kita bahas setelah ini ya. Tipe bentuk dari daerah hulu ini adalah P, di mana kemiringannya itu sangat curam. Nah, selanjutnya yaitu daerah tengah. Daerah tengah ini merupakan, ini terbalik ya. Ini harusnya daerah transisi itu adalah daerah tengah, di mana daerah tengah ini merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik geofisik antara hulu dan hilir. Nah, daerah tengah ini mempunyai bentuk antara vertikal dan horizontal, seimbang, bentuknya O. Nah, selanjutnya ada daerah bagian hilir. Ini merupakan daerah pemanfaatan. Kerapatan yang dimiliki itu drainasenya lebih kecil daripada bagian hulu. Nah, kemerengan lerengnya itu juga lebih rendah dan beberapa tempat di daerah hilir ini mengalami atau merupakan daerah banjir atau genangan. Nah, pengaturan permukaan air ditentukan oleh bangunan atau banyak bangunan irigasi pada daerah hilir ini untuk pengairan sawah atau kebun. Nah, jenis vegetasi yang dominan yaitu tanaman pertanian. Nah, bentuk lembahnya dominan horizontal atau membentuk U, tapi bagian bawahnya itu lebih datar. Nah, selanjutnya, ini dia bagi bentuk jelasnya yang lebih jelas dari bagian hulu yang tadi berbentuk P, ini bentuk P, di mana lerengnya curam. Bagian tengah lembah berbentuk U ya. Bagian hilir lembah berbentuk U lebih landai. Nah, bentuk dan karakteristik daerah aliran sungai atau das. Nah, das ini memiliki 3 bentuk, yaitu das berbentuk bulu burung, das radial atau menyebar, dan das yang paralel. Das yang berbentuk bulung ini memiliki debit banjir yang kecil. Karena apa? Karena aliran air dari masing-masing anak sungai ini tidak akan kembali ke aliran sungai utama, pada waktu bersamaan. Nah, sedangkan das radial yang bentuknya radial itu atau menyebar memiliki anak-anak sungai yang mengkonsentrasi ke suatu titik secara radial atau menyebar dan mempunyai banjir yang besar di dekat titik-titik pertemuan anak sungai. Nah, selanjutnya das paralel itu mempunyai 2 jalur aliran sungai utama. Ini 2 jalur. Dan masing-masing memiliki cabang anak-anak sungai. Kedua jalur utama ini akan bertemu. Di sini akan bertemu membentuk suatu aliran sungai utama yang mengarah ke laut. Risiko banjir pada das yang berbentuk paralel ini memiliki risiko yang tinggi dan terjadinya di sebelah hilir titik pertemuan sungai-sungai. Selanjutnya, nah,
karakteristik fisik dari daerah aliran sungai. Yang pertama itu adalah topografi. Topografi dari daerah aliran sungai ini yang menentukan adalah kemiringan dan panjang lereng, keadaan parit, dan bentuk-bentuk cekungan permukaan tanah lainnya. Di mana semakin besar kemiringan lereng suatu das, maka semakin cepat laju air lariannya. Dan hal itu juga mempercepat respon das tersebut oleh adanya curah hujan. Nah, air larian itu apa sih? Atau surface run off. Air larian adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai. Baik sungai, danau maupun lautan, bukan larutan ya. Apa faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi itu adalah iklim, terutama curah hujan dan yang berhubungan dengan bentuk dan ukuran das, topografi, geologi, dan tatanan lahan. Dan das dengan sebagian besar bentang lahan pada daerah dengan cekungan tanah tanpa saluran atau tanpa outlet itu akan menghasilkan air larian yang lebih kecil dibandingkan daerah das dengan kemiringan lereng lebih besar serta pola pengairan dirancang dengan baik. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu tentang kerapatan daerah aliran atau drainase. Kerapatan daerah aliran atau drainase ini merupakan suatu indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai dalam daerah pengaliran tersebut dan menunjukkan keadaan topografinya. Definisi lain yaitu kerapatan drainase ini adalah panjang total sungai, yaitu sungai utama ditambah anak sungai dibagi dengan luas das. Jadi kerapatan drainase ini merupakan panjang aliran sungai per kilometer persegi luas das. Nah, di mana kerapatan drainase itu, jika kerapatan drainasenya itu tinggi, ciri-cirinya banyaknya percabangan dalam daerah aliran, kemudian memiliki kemiringan yang curam, sehingga tersebut dapat memberikan reaksi lebih cepat terhadap masuknya curah hujan, dan laju serta volume aliran permukaannya itu lebih tinggi, sehingga waktu konsentrasinya menjadi pendek atau relatif singkat. Pada kerapatan drainase yang rendah, dicirikan bahwa daerah aliran itu minim percabangan, bentuk dasnya memanjang, serta secara topografi daerahnya itu landai dan terdapat cekungan-cekungan, sehingga responnya terhadap masukan curah hujan itu sangat lambat, serta waktu konsentrasinya panjang. Jadi, semakin tinggi kerapatan daerah aliran itu semakin besar kecepatan air untuk curah hujan yang sama. Jadi, faktor pengaruhnya itu apa? Faktor pengaruhnya adalah vegetasi atau cara bercocok tanam. Ini juga dapat memperlambat jalan air lairan dan memperbesar jumlah yang tertahan di atas permukaan tanah sehingga menurunkan laju air hujan. Untuk lebih detailnya tentang waktu konsentrasi itu apa, mari kita ulas ke bahasan berikutnya. Karakteristik selanjutnya yaitu luas dan bentuk das terhadap aliran. Nah, luas dan bentuk das ini berpengaruh terhadap das cukup besar, di mana pada luas dan dengan awal waktu yang sama, titik air pada das itu relatif melebar. Oh iya, das itu dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu das yang melebar dan das yang memanjang. Nah, titik air pada das yang melebar ini akan sampai ke outlet atau titik tuang atau titik kontrol
itu lebih cepat, serta titik-titik air dari berbagai lokasi di bagian hulu ini itu akan sampai di outlet atau titik tuang itu relatif sama dan menghasilkan debit puncak yang lebih tinggi. Nah, sedangkan pada das yang memanjang itu titik-titik air pada das yang bentuknya memanjang ini dari berbagai lokasi di bagian hulu sangat kecil kemungkinannya untuk sampai di outlet pada waktu yang sama. Jadi di daerah titik-titik air pada das yang bentuknya memanjang ini untuk sama-sama tiba di outlet yang sama itu tidak secara bersamaan atau tidak pada waktu yang sama. Ya, laju dan volume persatuan luas atau debit itu besarnya akan berkurang seiring dengan bertambahnya luas das. Nah, lalu untuk pengaruh dari bentuk das itu apa? Nah, bentuk das ini berpengaruh pada pola aliran atau terhadap aliran permukaan yang ditujukan dengan memperhatikan dua buah das yang bentuknya berbeda ini, tapi punya luas yang sama dan menerima hujan dengan intensitas yang sama. Ada das yang memanjang ini itu kan ini memanjang kemudian menyentuh ya. Nah, di sini laju aliran permukaannya itu lebih kecil dibandingkan dengan das yang melebar atau melingkar ini. Nah, waktu konsentrasinya juga lebih singkat pada das yang melebar daripada das yang memanjang. Nah, apa itu waktu konsentrasi ini? Waktu konsentrasi ini adalah suatu waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air dari titik yang paling jauh menuju ke titik kontrol atau outlet atau titik tuangnya. Nah, pada daerah yang ditentukan dari bagian hilir suatu larutan dari hulu menuju ke hilir, tapi tergantung ya dengan luas daerah pengaliran, panjang saluran, dan debit serta kecepatan alirannya. Waktu konsentrasi das ini juga berhubungan dengan kerapatan tadi ya, kerapatan drainase yang rendah dan kerapatan drainase yang tinggi. Nah, mengapa laju aliran di daerah yang dasnya itu memanjang sama lebar itu berbeda? Nah, pada das yang memanjang ini laju alirannya lebih kecil. Karena apa? Karena aliran permukaan akibat hujan di hulu itu belum memberikan kontribusi pada titik kontrol ketika aliran permukaannya ini dari hujan yang terjadi di hilir telah habis atau mengecil. Dan sedangkan pada daerah yang tadi memanjang ya, sekarang yang melebar itu kenapa laju alirannya lebih besar? Karena apa? Karena datangnya aliran di sini itu terjadi dari semua titik di das, namun tidak terpaut banyak karena dari hulu itu sudah tiba sebelum aliran di titik kontrol itu habis atau mengecil, dan titik-titik air di berbagai lokasi di sini ini akan lebih cepat sampai ke titik kontrol atau debitnya itu lebih tinggi. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Tujuannya itu apa sih? Nah, sebelumnya kita bahas bahwa das itu dipengaruhi oleh kondisi bagian hilir yang
bagian hulu, khususnya kondisi geofisik, daerah tangkapan dan daerah resapan airnya yang ada di banyak tempat rawan terhadap ancaman atau gangguan manusia. Nah, tersebut itu mencerminkan bahwa kelestarian das itu ditentukan oleh pola perilaku. Pola perilaku siapa? Manusia. Keadaan sosioekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan kelembagaan. Nah, tujuan dari pengelolaan daerah aliran sungai atau das ini adalah sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan terlanjutkan sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional, bahkan global. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengelola dan mengolah kawasan daerah aliran sungai ini itu bisa dengan melakukan pemeliharaan pada area tebing-tebing sungai, mengelola dan melakukan konservasi pada lahan-lahan pertanian. Kemudian pengelolaan das itu juga harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, terutama dalam membina masyarakat. Masyarakat diberikan pengetahuan mengenai cara pengelolaan das yang baik dan benar. Kemudian membangun saluran dan sarana irigasi yang terencana di sekitar kawasan. Kemudian menerapkan program-program pelestarian hutan seperti penanaman tumbuhan atau reboisasi dan penghijauan pada lahan-lahan yang kritis. Yaitu melestarikan fungsi hutan atau vegetasi. Dan yang terakhir itu memperlakukan program-program yang dapat membantu penutupan lahan. Seperti contohnya menjadikan kawasan sebagai hutan rakyat, perikanan darat, menerapkan teknik penebangan yang benar. Kemudian hortikultura buah-buahan ini diterapkan pada lahan yang kosong untuk penutupan lahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau kurangnya daerah resapan air. Kita meningkatkan proses produksi hasil hutan. Dan masih banyak lagi. Oke, pemanfaatan perairan darat. Perairan darat ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berupa sumber air minum. Nah, air yang kita minum sehari-hari itu, baik itu bersumber dari air sumur, air sungai, air PDAM, atau yang lain, itu merupakan bagian dari perairan darat. Kemudian, pemanfaatan perairan darat itu juga digunakan sebagai sumber energi, terutama pada pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit listrik tenaga air ini memerlukan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, perairan darat itu juga digunakan sebagai sarana transportasi, khususnya paling banyak ditemui itu di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Untuk apa perairan darat ini sebagai transportasi? Ya, untuk mengangkut barang atau untuk sebagai penyeberangan dari satu daerah ke daerah lain. Kemudian perairan darat sebagai saluran irigasi atau sebagai irigasi, di mana irigasi itu berfungsi untuk penyediaan dan pengaliran air, di mana ketika suatu tanaman itu membutuhkan air, maka secara langsung dapat dikontrol dengan irigasi ini agar tanah itu tercukupi airnya, kandungan airnya, sehingga untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, perairan darat itu juga digunakan sebagai sarana untuk pembudidayaan ikan, perikanan darat. Nah, berbagai banyak usaha di bidang ini, di bidang perikanan darat, seperti ikan mas, ikan lele, ikan belut, dan lain-lain dapat dijalankan dengan adanya sistem perairan darat. Nah, majunya usaha perikanan ini di samping dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, juga dapat meningkatkan gizi
dan nutrisi bagi masyarakat. Nah, selanjutnya pemanfaatannya sebagai bahan baku industri, di mana pemanfaatan air untuk bahan industri ini sendiri itu dapat kita temui contohnya di PT Inalum PT Inalum di Sumatera Utara yang dimanfaatkan sebagai salah satu proses untuk produksi aluminium. Nah, selanjutnya perairan darat itu juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi. Rekreasi seperti di waduk-waduk, rawa, atau danau. Nah, ini merupakan salah satu tempat waduk di Jawa Tengah, Wonogiri, yaitu Gajah Mungkur, yang digunakan sebagai sarana rekreasi yang menarik. Selanjutnya, perairan darat juga digunakan sebagai olahraga air, seperti pada gambar ini terlihat perairan darat sungai itu digunakan sebagai aktivitas olahraga arung jeram. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.